Hari ini khotbahnya singkat saja. Jadi kita masih di dalam seri khotbah tentang raja. Di minggu pertama kita lihat raja Mesias, raja guru dan raja master. Dan sekarang hari ini kita akan belajar tentang raja dan hamba. Raja dan hamba. Saya mau tanya, mungkin saya buka dengan pertanyaan, apa yang ada di benak kalian, di pikiran kalian kalau kalian dengar kata hamba? Ya. Kalau bagi saya teringat seseorang yang melayani saya, tapi bukan hanya melayani, tapi juga memberikan kesan yang mendalam. Sebagai contoh ya, cerita dari diri sendiri. Saya tuh orangnya suka makan di Cacanteng. Ya, kalau menurut saya Cacanteng makanannya enak dan harganya masih terjangkau. Tapi sayangnya, kalian tahu sendirilah, Cacanteng itu tidak terkenal dengan punya servis yang baik. Bahkan servisnya itu boleh dibilang, kalau menurut sanda orang Indonesia ya, itu buruk sekali. Ya, jadi waktu beberapa tahun lalu ini ya, saya pulang ke Indonesia, ini beberapa tahun lalu setelah COVID. Jadi kita karena nggak bisa pulang karena COVID, biasanya kita at least setahun sekali kita pulang. Dan waktu itu udah berapa tahun nggak pulang dan akhirnya kita pulang walaupun masih ada karantina. Karena kita udah jarang ketemu keluarga. Waktu kita di Indonesia, kita makan di restoran ya. Dan beberapa kali makan di restoran dan saya jadi nggak ngerasa aneh gitu ya, kok pelayannya baik-baik karena udah kebiasaan tinggal di Hong Kong lama ya. Jadi pelayannya baik-baik, ramah, bisa tanya-tanya menu. Wah, ini makan enak yang enak menunya apa nih? Kalau di sini udah disentak duluan ya. Jadi pulang ke Indonesia itu jadi menurut saya tapi jadi apa ya? Jadi nggak kebiasa gitu. Oh, mereka orang tuh punya ramah tamah dan melayani gitu ya. Dan ya itulah budaya kita yang Indonesia nggak hanya jeleknya ya. Budaya yang menurut saya yang bagus dibanding negara lainnya. Jadi kalau di sini ya di Cacanteng itu kita mau order aja kadang-kadang suka takut ya kayak kita punya salah gitu ya. Tapi ada satu tempat Cacanteng yang saya suka sekali ada di Sheung Wan. Dulu sebelum saya married ya, setiap Sabtu pagi saya selalu pergi ke situ, nggak pernah absen. Jadi kalau saya lagi ada di Hong Kong dan nggak ada acara, Sabtu pagi selalu saya ke situ. Dia tuh punya makanan biasa kayak tipikal Cacanteng punya makanan, tapi makanan enak. Tapi servis dia itu wah memorable ke saya. Dia tuh senyum kalau waktu saya datang, dia welcome kita. Dan terus setelah berapa lama saya pergi ke sana, dia tahu dan ingat gitu yang saya suka tuh apa. Bahkan ya dia tuh tahu detailnya kalau misalkan saya makan kung chao ngaho gitu, yang kue tiao goreng, saya suka pakai sambal yang saus sambal gitu ya. Nanti besokannya nanti minggu depannya saya datang ya, dia udah siapin. Walaupun saya nggak minta. Waduh, saya kaget sekali ini kayak 5-star Cacanteng ini ya. Tapi abis saya married, saya pindah ke daerah lain dan punya anak, jadi sibuk udah jarang ke sana ya. Tapi satu hari saya putuskan, kita ajak istri saya sama anak saya sekarang ke Cacanteng dah yang kemarin ini. Jadi kita mau visit mereka. Udah berapa tahun gitu ya. Akhirnya kita datang tuh ke restorannya kan. Yang bikin saya kaget, mereka tetap melayani dengan bagus. Dan mereka malah ingat sama keluarga, sama saya gitu ya. Mereka belum pernah ketemu istri kan. Makan mereka tuh meluangkan waktu itu lagi hari Sabtu pagi. Biasa Cacanteng lebih rame tuh waktu breakfast ya. Mereka waktu lagi breakfast, lagi sibuk, mereka ambil waktu hanya untuk ngobrol sama saya. Oh ini siapa? Oh istrinya ya gitu segala macam. Istrinya cantik ya, anaknya lucu ya. Wah sampai dia puji mereka, pinter ya mereka ya depan saya. Wah saya senang sekali hari itu ya. Sayangnya berapa bulan lalu tokonya udah tutup pas saya kesana. Wah
Padahal saya jauh-jauh ke sana sama istri saya. Dia tutup untuk selamanya. Mereka udah buka 20 tahun lebih gitu ya. Tapi memori yang saya punya di tempat ini itu tetap ada di hati saya. Bukan hanya karena makanannya tapi karena servisnya. Jadi yang buat saya tergerak itu ternyata tuh bukan makanannya atau servis tapi orang-orangnya yang melayani di sana dan memberi kesan yang mendalam buat saya. Nah, balik lagi kita dengan tadi yang saya tanya, kata hamba atau pelayan itu adalah kata di luar gereja yang tidak umum. Dan jarang orang membicarakan tentang hal ini, bahkan konotasi itu lebih negatif. Ya, jadi orang-orang pada umumnya itu lebih suka dilayani oleh orang dibanding melayani. Dan waktu kita sekarang bakal ngomongin tentang raja, contohnya ya. Kalau kalian pikir seorang raja itu patut dilayani, betul gak? Orang-orang melayani raja untuk kepentingan raja. Bahkan kalau perlu, kalau nyawa raja lagi terancam, orang-orang itu harus melindungi sang raja. Bahkan mati sang raja kalau perlu. Tapi hari ini kita mau lihat Yesus, cerita dari Yesus dari buku Matius, bahwa Yesus datang ke dunia ini, walaupun dia adalah raja, dia datang untuk melayani Anda dan bukan dilayani. Dia datang untuk mati bagi kita, dibanding kita mati buat dia. Kita langsung aja ya, kita lihat poin pertama, raja yang melayani. Kalau boleh slide-nya ditunjukkan di layar. Perbuatan mundur. Ya, ini yang slide sebelumnya ya. Kita mau lihat dari, siapkan juga dari kalian Alkitab kalian dari Matius 12 ayat 15 sampai 21. Kalau nggak ada slide-nya juga nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih, ini dia. Yesus Raja yang melayani dari buku Matius 12 pasal 15 dan 21. Oke, saya baca. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang yang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Nah, kita tuh ada di pasal 12 di buku Matius. Penulis buku Matius itu mengutip dari pasal 18 sampai 21 yang kalian lihat di sini. Itu dikutip dari buku Yesaya. Yesaya 42 yang dikenal sebagai nyanyian seorang hamba. Nah, kenapa penulis buku Matius ini mengutip ayat ini dari Yesaya? Tentu saja ada maksudnya ya. Jadi untuk kita lebih jelas lagi melihat konteksnya, kita harus tahu apa yang terjadi sebelum pasal ini. Dan yang saya mau rangkumkan sekarang. Jadi di awal pasal 12 itu, Yesus dan murid-muridnya itu mengalami konfrontasi dengan orang-orang Farisi. Jadi yang pertama waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum, murid-muridnya lapar. Dan murid-muridnya itu ada yang satu yang mengambil bulir gandum dan makan. Dan itu adalah hari Sabat. Dan orang Farisi yang mengikuti Yesus dan murid-muridnya itu menegur, kenapa kamu membiarkan murid-murid kamu makan dalam Sabat?
Dia tersinggung karena tradisi mereka. Lalu sesudah itu Yesus dan murid-muridnya itu pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Dan di sana ada seorang pria, atau kita nggak dibilang ya gendernya, cuma ada seseorang yang tangannya itu mati sebelah kanannya. Dan mereka cuma nungguin mau lihat ini Yesus orangnya bakal nyembuhin apa enggak ya. Mereka menunggu dan dia akhirnya Yesus menyembuhkannya. Tentu saja orang Farisi tersinggung, mereka marah, ada konfrontasi, bahkan mereka membunuh Yesus. Tapi dilihat dari pasal ini, Tuhan Yesus memutuskan untuk pergi ke tempat yang lain. Dan masih banyak orang yang mengikuti dia. Tuhan Yesus tetap peduli kepada mereka. Dia melayani mereka dan menyembuhkannya. Dan itu apa yang digenapi, yang dibilang digenapi oleh nubuatan bangsa Yesaya. Kalau kita lihat fokusnya itu, bahwa Tuhan Yesus itu peduli kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus itu lebih peduli kepada orang yang tangannya mati sebelah. Dibanding Tuhan Yesus peduli untuk menang omongan sama Farisi. Dia lebih peduli untuk menyembuhkan orang-orang banyak. Itu adalah fokusnya dia. Itu melayani. Jadi di kitab Matius ini, penulisnya ini mau menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan seseorang yang diharapkan oleh kebanyakan bangsa Israel menjadi seseorang yang kuat militernya, kuat politiknya untuk menumbangkan bangsa Romawi. Tetapi dibilang di sini Tuhan Yesus datang sebagai hamba yang rendah hati dan yang mau melayani. Dia membawa sukacita bagi Allah yang mengirimnya. Dan roh Allah ada padanya. Dia datang sebagai orang yang lemah lembut, bukan dengan kekerasan atau paksaan. Dia orangnya, even yang tadi yang kita cerita ya, lihat ceritanya, bahkan konfrontasi yang kecil pun dia tidak melawan balik untuk memenangkan argumen dia. Bahkan di situ juga diceritakan bahwa dia itu adalah seseorang yang bukan mengumbar-ngumbarkan dirinya di jalanan, mengungkapkan identitasnya. Tapi dia memilih pelayanan dia, kelemah lembutan dia, dan juga hati dia untuk memberikan kesaksian siapa diri dia. Bukan dengan omong belaka. Dia disebutkan ini di sini juga, dia datang untuk melayani orang-orang tertindas dan tertekan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dia datang untuk memberikan harapan kepada orang-orang yang gak punya harapan. Dan terakhir dia bilang dia datang bukan hanya untuk kaum Yahudi, tapi untuk bangsa-bangsa, untuk kita semua. Amin. Tadi Tuhan Yesus digambarkan sebagai hamba yang dipilih Tuhan. Ya. Tadi saya buka dengan pertanyaan, apa yang terlintas di pikiran kalian kalau kalian dengar kata hamba? Seorang hamba itu pada simpelnya artinya ya orang yang melayani orang lain. Ya. Dan fokus dan tujuan hamba itu hanya menjaga kepentingan orang yang dia layani. Dia mendahulukan kepentingan orang yang dilayani dibanding kepentingan sendiri. Dan kita lihat juga di dalam kehidupan Yesus, pelayanan dia, fokusnya dia, itu semata-mata hanya untuk melayani Bapa di surga. Dia tidak mementingkan kepentingan dia di atas kepentingan Bapa. Kalau kita lihat waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani ya, dia bilang kalau bisa biarlah ini lewat dari saya. Itu membuktikan bahwa kalau dia bisa mau pilih mungkin itu berat bagi dia. Tapi dia lebih memilih untuk taat kepada Tuhan, Bapa di surga. Dari minggu pertama kita lihat khotbahnya dari tentang Yesus Mesias dari buku Matius pasal 1. Dari silsilah kerajaan, dari silsilah Tuhan Yesus. Di situ dibilang kalau kalian masih ingat bahwa Yesus itu adalah raja keturunan dari Daud.
Ya. Dan di sini dibilang juga kalau dia itu ada anak Tuhan, Mesias. Lalu bagaimana kita bisa sekarang menyambungkan tadi kalau dibilang dari kitab Matius chapter 12 bahwa dia itu adalah hamba. Tapi dia juga adalah raja. Apa bisa ya seorang raja menjadi seorang hamba? Bagaimana koneksinya? Jawabannya itu ialah Yesus adalah raja yang melayani, bukan hamba yang memerintah. Yesus adalah raja yang melayani, bukan seorang hamba yang memerintah. Kalian bisa lihat perbedaannya ya. Jadi Yesus itu, aktivitas Yesus yang Yesus perbuat sebagai melayani seperti seorang hamba, tetapi bukan sebagai identitas dia sebagai hamba. Dia tetap adalah raja di atas segala raja. Untuk lebih jelasnya mungkin saya pakai contoh di rumah gitu ya. Istri saya di sini dia lebih banyak melayani dibanding saya di rumah. Dia dan anak-anak, jadi dia bantu siapkan makanan, bantu take care anak-anak gitu, take care saya juga. Dan di sini itu dikatakan bahwa dia itu adalah melayani itu bukan karena sebagai hamba, dia tetap istri saya. Jadi disitulah koneksinya. Kita harus ingat kalau kita melayani Tuhan itu posisi kita itu kita adalah anak-anak Allah. Dan kalian jangan lupa dengan hal itu. Identitas Anda itu bukan dipengaruhi oleh pekerjaan Anda. Identitas itu bukan ditentukan dari apa yang kalian lakukan. Identitas itu ditentukan oleh siapa pencipta kalian. Kalau kalian dibilang kalian adalah anak-anaknya, kalian adalah anak-anaknya. Mungkin kita di dunia ini betul kita adalah seorang hamba dan pelayan kepada atasan kita. Apapun pekerjaannya dan itu normal. Saya juga saya adalah hamba kepada bos saya atau pelayan saya. Tetapi posisi kita di atas Tuhan, yang di dalam Tuhan, bahwa kita adalah anak-anaknya. Sebagai contoh misalnya anak-anak saya di sini. Anak-anak saya di sini bukanlah pelayan saya. Mereka nggak bisa jadi anak dan juga jadi pelayan dalam waktu bersamaan. Jadi itu yang kita harus ingat. Kalau kita adalah pelayan manusia, betul. Kita pelayan manusia, semua orang pelayan manusia. Tapi kita bukan pelayan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan itu yang kita harus ingat waktu kita membicarakan tentang identitas kita. Jadi balik lagi, Tuhan Yesus itu adalah raja yang melayani, bukan hamba yang memerintah sebagai raja. Dia melayani dari posisi dia sebagai raja dan anak Tuhan. Nanti kita bakal balik lagi ke poin ini ya. Gimana kita bisa menerapkannya ke dalam hidup kita waktu kita melayani tentang identitas kita. Kita maju ke poin kedua, upah dari melayani. Upah dari melayani. Dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Saya bacakan di sini. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi sebelah kirimu." Tapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepadanya, "Cawanku memang kamu akan minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara ini. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu.
Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, di cerita ini kita lihat ada seorang ibu dari Yohanes dan Yakobus yang menginginkan anaknya itu dapat posisi yang terkenal ya, betul, posisi yang tinggi di antara kanan dan kiri kerajaan surga. Untuk simpelnya dia, seorang ibu ini dia mau terbaik buat anak-anaknya. Ya, situasi ini pada umumnya sama kayak sekarang ini ya, bahwa kita sebagai orang tua, sebagai ayah atau ibu, kita mau yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita mau anak-anak kita sukses satu hari ya. Dan ini nggak aneh. Menariknya di sini itu Tuhan itu tidak melarang bahwa murid-muridnya itu menjadi besar. Bahkan kita itu diciptakan, dibilang apa? Serupa gambaran Allah untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kita bisa memuliakan Tuhan dari pekerjaan kita. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang kita capai. Itu nggak masalah, tapi Tuhan peduli bagaimana kita meraih kesuksesan itu, kebesaran itu. Sebagai contoh ya, kalau tentang meraih kesuksesan, Hong Kong udah paling juara ya. Di sini tuh kompetitifnya tuh di segala area itu ketat sekali ya. Contohnya saya dari anak-anak lah ya, karena saya gede di Indonesia dan baru pindah ke sini waktu saya udah besar, jadi saya nggak sekolah di sini. Saya kaget kalau ternyata itu waktu anak saya yang besar mau sekolah di Hong Kong, itu untuk masukin dia ke sekolah A itu belum tentu bisa. Kalau dia tuh nggak, misalnya di SD-nya gitu ya, kalau dia nggak ke TK yang ini, itu nggak bisa masuk ke sini. Kayaknya di Indonesia nggak ada yang kayak gitu ya. Dan saya kaget sekali, wah ketat sekali gitu ya. Jadi sama itu dari SMA, kalau misalnya SMA, kalau kalian mau masuk SMA ini harus dari SMP ini. Dari SMP ini harus dari SD ini. Dan kayak gitu. Dan itu kayak konsep yang aneh buat saya. Dan juga beberapa orang saya kenal dan mereka tuh udah mulai lamar sekolah itu sewaktu mereka punya akte lahir anaknya. Itu kompetitifnya luar biasa sekali ya. Dan balik lagi ya, itu yang kita hadapi di zaman sekarang ini. Begitu kompetitif dan semua orang pengen mendapatkan kesuksesan, kebesaran ya. Dan Tuhan nggak melarang, yang tadi saya bilang. Bahkan kita itu bisa memuliakan Tuhan dari pekerjaan kita. Tapi bagaimananya itu yang kita mau bahas pada hari ini. Karena di dunia ini, itu orang-orang tuh menekankan otoritas, kuasa, kontrol untuk mencapai kesuksesan dan kebesaran. Mereka bisa menghalalkan segala cara untuk dapat promosi, untuk dapat kekuasaan, jalan pintas. Bahkan lebih buruknya kadang-kadang teman sendiri mereka tusuk. Hanya untuk mendapatkan kesuksesan. Jadi caranya itu yang Tuhan ingin tekankan di sini, bukan kesuksesannya. Jadi tapi pada akhirnya nih biasanya orang yang akhirnya sukses dan memimpin tapi dia mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, nanti orang-orang yang di bawah dia itu yang bakal sengsara. Karena dia nggak punya nilai-nilai yang dibutuhkan sebagai pemimpin yang baik. Tentu pada akhirnya mungkin ya orang ini bakal sukses, dia dapat, wah hebat ya udah sukses. Wah enak ya hidupnya. Kita jujur aja banyak orang kayak gitu yang melakukan hal-hal yang tidak benar pun mereka sukses ya. Tapi kemuliaan yang mereka dapat itu biasanya hanya sementara. Hanya sesaat saja. Dan itu yang kita mau belajar pada hari ini. Dan murid-muridnya itu
murid-murid Tuhan Yesus itu salah ngerti tentang konsep bagaimana untuk mencapai kesuksesan di mata Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang apa di ayat 26? Jangan seperti mereka, jangan turutin mereka. Tapi Yesus bilang satu hal yang kalau kalian baca itu nggak masuk akal ya. Dari kacamata dunia ini Tuhan Yesus bilang apa di ayat 26? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Wow. Nggak make sense ya kalau misalnya baca. Tapi ini bukannya berarti kalian harus menjadi benar-benar jadi seorang hamba atau pelayan. Balik lagi, itu adalah aktivitas yang kita boleh tiru, tapi bukan identitas kita di dalam Tuhan. Ya. Kalau menurut dunia ini, fokusnya itu kalau kebesaran itu pada diri sendiri. Selalu individualistik. Tapi kebesaran yang Tuhan Yesus bilang di sini adalah dibangun dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Dibangun dengan hubungan dengan sesama melalui melayani. Jadi bukannya fokusnya itu, kalian lihat bedanya. Fokusnya itu sendiri kalau yang menurut dunia. Tapi di sana kalau menurut Tuhan itu dengan sesama. Kebesaran menurut dunia itu dapatin pengakuan, penghargaan dari orang-orang, dari bos kalian, dari teman kalian. Tapi kebesaran dalam kerajaan itu datang dari Tuhan sendiri. Dan itu diberikan oleh Tuhan. Kalau kebesaran menurut dunia itu gimana kita caranya mendapatkan banyak like di Facebook kita, di post kita. Sebanyak mungkin follower kita makin sukses, betul gak? Tapi kebesaran dalam kerajaan Allah adalah mendapatkan walaupun satu like button dari Tuhan, itu yang kita mau capai. Kebesaran menurut dunia itu bilangnya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya orang yang bekerja untuk Anda, melayani Anda. Semakin banyak, semakin bagus. Tapi Tuhan Yesus bilang di sini, kebesaran menurut kerajaan Allah adalah kalian yang melayani. Kalian yang melayani. Itu adalah kebesaran di dalam surga. Dan kemuliaannya itu bukan hanya sementara, bukan hanya sesaat, tetapi selamanya dari Tuhan. Lalu poin terakhir, motivasi dari melayani. Yaitu kasih. Jadi di Matius 20 ayat 28 tadi kita baca apa? Anak manusia itu, Tuhan Yesus maksudnya di sini, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus itu melakukan tindakan terbesar dalam arti kata melayani dengan menderita, menyerahkan hidupnya di atas kayu salib. Dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasanya dan paling berat. Kalau kita lihat di dalam buku Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya pasal 53 ayat 12, kalian bisa catat ini. Kita nggak bisa baca semuanya. Ini dikenal sebagai juga nyanyian hamba yang keempat. Tadi waktu kita baca di Matius ke-12, kita baca adalah nyanyian hamba yang pertama. Jadi ini kelanjutannya yang dikenal sebagai nubuatan hamba yang menderita. Jadi dia di sini Tuhan Yesus dinubuatkan bukan hanya datang sebagai hamba pilihan Tuhan, tapi juga hamba yang harus akhirnya menderita untuk kita. Pasal 5 Yesaya ini waktu saya baca adalah salah satu pasal yang sampai saat ini, sampai hari ini itu menjadi kontroversial di bangsa Yahudi. Jadi mereka, beberapa bangsa Yahudi di rumah ibadat mereka, beberapa dari mereka itu memutuskan untuk skip aja nih pasal karena terlalu banyak argumen. Karena begitu kuatnya, begitu akuratnya. Kalau kalian baca ini, Yesaya itu ditulis mungkin 700 tahun sebelum Yesus datang. Tapi kalau kalian baca satu persatu ya, itu sangat akurat tentang bagaimana Tuhan Yesus mati. Bahkan di bawahnya juga bilang bagaimana dia akan di kayu salib bersama dengan kedua penjahat. Bagaimana dia akan dikuburkan dengan seseorang yang punya orang kaya yang bakal
nanti kasih kuburannya. Itu ada semuanya dan ditulis 700 tahun sebelumnya. Itu luar biasa sekali. Kita mau baca sedikit, kita baca mungkin 4 atau 5 ayat di sini dari Yesaya yang tadi saya bilang. Saya nggak ada di sini. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia yang kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengalami jalaninya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia dianiaya, tapi dia memberikan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Kalau kita lihat dari pasal ini ya, kita cuman baca 5 kali ini, 5 atau 6 pasal. Tapi kalau saya catat kata-katanya di sini, ia dihina, dihindari, sengsara, tulah, dipukul, ditindas, ditikam, diremukkan, ditimpas, ditindas. Kita cuma baca 5 atau 6 pasal, tapi banyak sekali kata-kata yang menggambarkan penderitaan yang Yesus harus alami sebagai hamba Yesus untuk kita. Betapa parahnya penderitaan itu. Jadi tindakan melayani Tuhan dan kesengsaraan Tuhan itu cuma punya motif satu. Cuman satu, bahwa dia sayang kalian semua. Dia sayang kita semua. Makanya kalau waktu Anda merasa Anda putus asa, waktu Anda merasa Anda tidak layak, waktu Anda merasa seluruh dunia itu membenci kalian, ingat pasal ini. Tuhan bilang, kamu layak bagi saya untuk saya mati. Kalau yang menciptakan kalian aja ngomong gitu, kok kita bisa sok tahu bilang kalau kita tuh gak berharga. Tuhan sendiri bilang, kalian berharga sampai saya harus mati. Kalau kalian lagi merasa bahwa kalian merasa terpuruk, disakiti, lagi mengalami masa-masa susah, kalian bisa ingat, baca. Makanya tadi saya bilang catat ayat ini, pasal ini, baca nyanyian hamba keempat, dan yang bisa memberikan kekuatan. Karena Tuhan Yesus bilang kalau kalian terpuruk, tersakiti, Tuhan Yesus berkata, aku akan menanggung kesedihan kau. Aku menanggung sengsara kalian. Jadi dia harus melewati semua penderitaan ini, hukuman dari dosa yang dia gak perbuat. Tapi kita sebagai gantinya, supaya kita tidak mati, tapi kita bisa bersama-sama dengan dia selamanya. Begitulah besar kasihnya Tuhan kita kepada kita ya. Saya sangat suka, boleh maju ke slide selanjutnya. Saya sangat suka ayat ini, Filipi 2 ayat 6-8. Ini ayat ini itu merangkum selama ini apa yang telah kita bicarakan tentang seorang hamba yang dipilih, seorang hamba yang menderita. Saya bacakan di sini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan manusia, sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Jadi waktu saya merenungkan ayat ini ya, waktu saya pikir-pikir itu kan kita lagi ngomongin raja, hamba. Waktu saya mengimajinasi itu sebagai raja, kalau saya sebagai Tuhan Yesus gitu ya. Saya itu raja segala raja yang kuasanya itu nggak ada batasnya. Tapi
dia memilih untuk dilahirkan jadi seorang bayi. Kalau kalian pikir seorang bayi bisa apa sih kalau nggak ada orang tuanya? Bahkan hal-hal yang simple kayak makan dan minum pun itu mereka nggak bisa. Dan inilah yang Tuhan mau pertunjukkan pada kita. Walaupun dia punya kuasa yang tidak terbatas, dia mau datang jadi seorang bayi yang harus bergantung kepada orang tuanya, Maria dan Yusuf. Kalau kita imajinasi lagi sebagai seorang raja ya, dia itu hartanya tentu saja tidak ada habisnya ya. Orang dia kok yang punya dunia ini. Bukan hanya punya dunia ini, dia punya alam semesta ini. Kekayaan dan harta dari Yesus itu nggak luar biasa banyak kan. Tapi lihat begitu humble-nya Tuhan kita itu. Dia pilih untuk dilahirkan dari keluarga yang biasa saja. Dia pilih Maria dan Yusuf yang bahkan nggak punya tempat untuk melahirkan Tuhan Yesus. Dan dia dilahirkan di palungan. Dan palungan itu kalau kita lihat, kalian bisa lihat sendiri itu tempat untuk kasih makan binatang. Itu Tuhan yang pilih untuk menunjukkan bahwa dia adalah rendah hati. Sebagai raja juga ya, sebagai raja dia, kemuliaan dia, kebesaran dia, itu nggak ada habisnya. Dia di sana, di atas sana, dia dapat semua pujian, semua kehormatan dari malaikat yang dia punya beribu-ribu sujud kepadanya. Tapi dia memilih datang ke dunia ini untuk melayani kita. Mengambil rupa seorang pelayan. Bahkan dia memberikan nyawanya sendiri. Mati bagi dosa-dosa kita agar kita bisa hidup bersama dia. Dia taat sampai mati di kayu salib. Oleh karena itu Allah mengagungkan dan memberikan penghormatan tertinggi di antara segala nama. Dan itu adalah imbalan dan tindakan pelayanan terbesar yang pernah dilakukan seseorang. Dan hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Di Filipi 2 ayat 9-11, sebab itu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala ada yang di langit dan ada yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Coba sekarang saudara-saudara, kalau Tuhan udah ngelakuin semuanya itu, siapa sih kita yang kita bilang kita nggak mau melayani Tuhan? Siapa sih kita yang kita bilang saya nggak mau melayani gereja, saya nggak mau melayani pasangan kita, saya nggak mau melayani bos kita, saya nggak mau melayani orang-orang yang belum kenal Tuhan? Karena sebab kita itu sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anaknya, kita tuh dipanggil untuk melayani dia, untuk kemuliaan dia. Saya ingin menutup dengan 2 poin untuk merangkum dan bagaimana kita aplikasikan dan sikap kita dalam melayani seperti Kristus melayani Bapaknya. Yang pertama, balik lagi, kita perlu tahu identitas kita di dalam Tuhan. Kalian adalah anak-anak Allah. Kalian bukanlah hamba, kalian bukan pelayan. Dan saya nggak peduli apapun pekerjaan kalian. Kalian adalah anak-anak Tuhan. Dan itu yang Tuhan yang bilang. Dan itu tidak akan pernah berubah. Dan saya mau lihat kita dari cerita tentang anak yang hilang ya. Saya mau pakai ini supaya untuk lebih jelasnya lagi. Anak yang sulung dari kitab anak yang hilang itu, waktu dia pulang ke rumah bapaknya dan dia mendengar sorak-porak pesta, dan waktu dia mengetahui bahwa itu adalah untuk anak si bungsu, dia menjadi apa? Dia bilang kecewa, marah, dan dia bilang apa ke bapaknya? Bapak, selama ini saya melayani engkau. Melayani itu kata kuncinya. Sudah bertahun-tahun dan saya tidak pernah membangkang dari perintah Bapak.
Ini menurut versi saya, bukan dari Alkitab, tapi ya itu intinya. Dan dibilang sebelum dia pulang itu dia ada di mana? Di ladang. Ngapain? Melayani ayahnya. Dan si bapak ini juga diceritakan di anak yang hilang itu bapak ini punya hamba upahan yang banyak sekali. Dan saya yakin hamba upahannya juga bekerja untuk bapak ini, si anak sulung. Tapi kalian lihat apa yang dikatakan dari ayahnya kepada si anak sulung ini. Dia berkata, "Nak, kamu selalu bersama aku dan semua milikku adalah milikmu. Semua milikku adalah milikmu." Dan kalian lihat perbedaannya. Seorang hamba atau pelayan itu adalah seorang yang bekerja untuk bapaknya. Tapi seorang anak itu dikatakan apa? Melayani. Seorang pelayan itu dapat gaji. Saya dapat gaji, kalian dapat gaji, betul. Tapi seorang anak itu dapatnya apa? Warisan. Seorang anak itu mempunyai hubungan yang intim dengan bapaknya. Tapi seorang hamba itu hubungannya hanya berdasarkan dengan kinerja dia. Hubungannya datar. Dan seorang anak itu melayani dengan kesungguhan hatinya. Tapi kalau seorang hamba itu dengan keharusan. Jadi itu adalah sikap dari identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang perlu kita ingat. Bahwa kita itu melayani Tuhan dari posisi sebagai anak, bukan hamba. Kita melayani Tuhan karena kita mau, bukan karena kita harus. Kita melayani Tuhan karena kita sayang Tuhan, bukan karena kita pengen dapat pujian atau pengakuan dari seseorang. Amin. Dan yang kedua, waktu kalian melayani orang-orang sekitar Anda, sama seperti Kristus, layani dengan motivasi kasih. Kalau kalian melayani pasangan Anda, lakukanlah karena kasih, bukan karena ada maunya. Kalau kalian melayani majikan kalian, bos kalian, lakukan dengan kasih, bukan karena mengharapkan bonus yang lebih tinggi atau gaji yang lebih tinggi. Kalau kalian melayani teman dan rekan kerja kalian, layani dengan kasih, bukan dengan berharap, oh nanti dia bakal bantu saya balik. Kalau kalian melayani di gereja, lakukan dengan kasih, bukan dengan ekspektasi dapat pujian, jadi terkenal, wah dapat si ini hebat A, B, C ya. Dan saya mau pakai kisah anak yang hilang lagi, kalau kita tuh bicara tentang melakukan segala sesuatu dengan motivasi kasih. Dan kita lihat sekarang di si anak bungsu, di cerita anak yang hilang. Si anak bungsu itu, waktu dia dapat harta warisan dari ayahnya, dia foya-foya sampai habis semuanya, sampai habis. Sampai pada suatu saat dia itu ada di titik terendah dalam hidupnya, benar-benar paling bawah, nggak ada bawah lagi. Waktu dia mau makan makanan binatang, dia keinget, oh upahan bapakku di sana itu kondisinya lebih baik dari saya. Lalu dia teringat, wah saya mau balik ke rumah bapak. Dan dia mau bilang, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap engkau. Aku nggak layak lagi untuk dianggap sebagai anak. Tolong buatlah saya sebagai upahan hamba. Itu intention dia mau ngomong ke bapaknya. Dan waktu dia memutuskan itu dan pulang ke rumah bapaknya, waktu bapaknya melihat dia, apa yang bapaknya lakukan? Bapaknya lari. Bapaknya peluk dia, bapaknya cium dia. Si anak itu bahkan gak sempet ngomong apa yang dia rencanakan ngomong. Dan apakah berhenti bapaknya melakukan itu? Apalagi hal yang bapak yang lakukan kepada anaknya ini? Dia bawa jubah,
Bawain jubah, bukan hanya jubah, jubah yang terbaik. Pakaikan cincin di jarinya, pakaikan sendal di kakinya, bawa lembu, kita potong, adain pesta. Wow. Itu adalah salah satu sikap yang melayani dimotivasi dari kasih. Nggak ada namanya mantan anak. Mungkin kita pernah dengar mantan istri, mantan suami. Tapi nggak ada yang namanya mantan anak. Sekali kamu anak Tuhan, kamu anak Tuhan. Amin. Dan disitulah yang kita mau belajar dari sikap hati seorang bapa ini. Bahwa dia yang harusnya dilayani oleh anaknya. Karena anaknya punya intensi untuk jadi upahan bapaknya. Ya kan? Benar-benar kalau di sini kita ngomongin benar-benar jadi pelayan, jadi hamba gitu. Tapi bapaknya kebalikannya, malah bapaknya yang melayani. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, melayanilah karena kasih. Melayanilah karena kasih. Layanin Tuhan, gereja dan orang-orang dari posisi kalian sebagai anak-anak Allah. Dan hanya untuk kemuliaannya. Amin.